kabarnya Sobat Lingkungan? Kembali lagi bersama kami di Liputan P3KLL. Dan hari ini kami sedang bersama sosok inspiratif yang sangat spesial. Ini adalah Bapak Dr. Insinyur Agus Justianto, Master of Science. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Nah Bapak, kebetulan pada pagi hari ini kita akan meliput mengenai profil inspiratif nih Pak. Iya. Dan kebetulan Bapak adalah salah satu sosok inspiratif yang memotivasi P3KL khususnya. Oh begitu. Nah, di liputan kali ini kita akan memulai sebuah pertanyaan nih Pak. Sempat kami mendengar bahwa ayah merupakan sosok yang inspiratif bagi Pak Agus. Nah, jika boleh membagi cerita tentang kebahagiaan, pengalaman Bapak yang paling mengesankan bersama ayah Pak Agus seperti apa? Iya, terima kasih. Iya, memang betul. Ayah saya, kebetulan beliau juga seorang pegawai negeri. Beliau sudah almarhum ya. Pegawai negeri sipil seperti saya. Mungkin juga karena beliau pegawai negeri sipil, saya akhirnya tertarik juga menjadi pegawai negeri sipil. Walaupun sebenarnya itu merupakan jalan hidup ya. Ya kenapa saya sangat mengagumi beliau, karena ya tentunya di dalam perjalanan beliau berkarir di pegawai negeri ini banyak nilai-nilai yang saya peroleh, ya terutama yang saya pegang sampai sekarang adalah integritas. Karena apa? Karena tanpa integritas seorang pegawai negeri sipil ataupun seorang manusia ini tidak bisa memberikan teladan, bahkan untuk memimpin ya. Jadi itu banyak saya lihat ada di beliau, sehingga itu bisa menjadi nilai saya juga, termasuk dalam leadership. Karena sebagai leader kita harus bisa menjadi panutan, dan kita harus bisa memberikan teladan yang baik kepada bawahan kita. Dan ngomong-ngomong soal integritas dalam memimpin yang Bapak terapkan, apakah itu juga merupakan suatu filosofi hidup Bapak? Ya, tentu. Integritas tidak hanya sebagai filosofi, tetapi juga menjadi nilai yang tetap saya anut. Karena sebagai manusia kita harus bisa mempunyai nilai yang akan mewarnai hidup kita. Nah, nilai-nilai kita itu tentunya bisa kita pelajari, dan juga memang sudah ada dengan sendirinya di diri kita, termasuk dalam pengalaman, terus pendidikan baik dari orang tua maupun dari sekolah. Nah, ini akan terbentuk menjadi nilai-nilai yang positif tentunya. Dan salah satunya adalah integritas, yang menurut saya ini harus dipegang oleh semua ASN sekarang ini. Dan tadi Bapak sempat bilang tentang pengalaman dan pendidikan. Dan setelah riset yang sebelumnya kami lakukan, Bapak ini merupakan salah satu sosok inspiratif yang cerdas. Bahkan dulu Bapak sempat menyelesaikan pendidikan dasar bahkan hanya 5 tahun ya Pak ya? Dari normalnya 6 tahun. Dan Bapak juga menempuh pendidikan di IPB melalui proyek Perintis 2, ya ini adalah jalur tanpa tes. Nah, dengan segudang prestasi yang Bapak miliki, pernah nggak sih Pak Bapak melakukan ujian ataupun tes tapi nilainya rendah? Dan perasaan Bapak pada saat itu apa? Dan apakah itu menjadi motivasi Bapak ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi? Iya, tentunya di samping prestasi-prestasi yang ada, tentu akan pernah ada pengalaman ya yang kurang berkesan ya dalam perjalanan saya, dan itu tentu berlaku juga untuk semua manusia. Nah, saya punya pengalaman. Kebetulan saya kuliah di Institut Pertanian Bogor. Saya mengambil jurusan manajemen hutan di Fakultas Kehutanan IPB. Nah, itu ada satu mata kuliah gitu ya, yang menurut saya agak sulit Pak. Agak sulit ya, karena
lebih banyak menghafal gitu ya, yaitu mata kuliah dendrologi. Ya. Dendrologi itu mata kuliah yang memaksa kita dalam tanda kutip untuk menghafal nama-nama jenis pohon. Ya. Bahkan dengan melihat daunnya pun kita harus tahu itu pohon apa. Ini bagi saya yang saat itu mungkin kurang suka pelajaran hafalan, itu sangat sulit sekali. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan nilai yang pas-pasan sih untuk lulus. Tapi alhamdulillah karena saya termasuk yang lulus di samping teman-teman saya yang banyak juga yang tidak lulus. Jadi tapi itu memacu saya bahwa kita tidak boleh membenci atau tidak menyukai ya sesuatu, karena itu bisa berdampak tidak baik terhadap prestasi kita. Dan ngomong-ngomong, kami juga sempat membaca sebuah artikel bahwa terdapat satu impian atau cita-cita Bapak yang belum terwujud di dunia lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu berbagi ilmu pengetahuan dan menuangkannya ke dalam sebuah buku, Pak. Dan memangnya buku-buku apa saja sih yang sudah Bapak karyakan, dan kedepannya mungkin Bapak akan membuat buku lagi seperti apa, Pak? Ya tentunya membuat buku tidak bisa saya lakukan sendiri ya, walaupun saya punya cita-cita untuk menulis sendiri gitu ya, suatu buku yang berdasarkan pengalaman dan perjalanan hidup saya. Di dalam karir saya memang saya banyak terlibat dalam kerja tim ya. Ya, kami membuat berbagai pekerjaan, kegiatan, dan bahkan menuangkan dalam buku. Misalnya saya pernah memimpin tim untuk membuat buku yang sangat inspiratif, yaitu Time Voyaging, yaitu perjalanan seorang Siti Nurbaya dalam menangani lingkungan hidup, yang bentuknya adalah buku yang berisi gambar-gambar yang bercerita. Jadi itu salah satu buku yang berkesan bagi saya, karena dengan menampilkan gambar-gambar ternyata mampu menjalin satu alur cerita sampai bisa meyakinkan pembaca. Beliau sangat inspiratif. Banyak buku-buku lain yang saya terlibat, ya misalnya terkait dengan perubahan iklim, karena saya banyak terlibat dalam kegiatan perubahan iklim. Kemudian juga saya juga menangani pojok iklim, saya juga membuat buku tentang pojok iklim, dan buku-buku lain yang saya rasa cukup banyak. Tetapi saya masih bermimpi untuk membuat buku sendiri, mungkin nanti setelah saya punya waktu lebih banyak. Siapa? Dan ngomong-ngomong nih Pak, mengenai perjalanan hidup Bapak, adakah perjalanan hidup yang membekas di dalam diri Bapak dan itu menjadi motivasi untuk Bapak menjalani hidup ke depannya? Ya, ada satu perjalanan yang sangat membekas, yaitu ketika saya lulus sekolah di Fakultas Kehutanan IPB. Kebetulan, jujur saja, nilai saya tidak cukup baik ya, sehingga memaksa saya untuk tidak mempunyai banyak pilihan ya. Nah, alhamdulillah saya hanya satu-satunya diterima itu ya pada waktu ada lowongan pegawai di waktu dulu namanya Departemen Kehutanan ya. Nah, itu kenapa sangat membekas bagi saya, karena ternyata dengan nilai yang tidak cukup baik ini sangat sulit untuk berkompetisi atau bersaing ya. Sehingga saya berpikir setelah saya diterima sebagai pegawai negeri di Departemen Kehutanan, itu menjadi cambuk bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya mempunyai kemampuan dan kompetensi yang bisa diandalkan, sehingga dalam setiap apapun kompetisi, misalnya terkait dengan diklat kepemimpinan ataupun ada seleksi untuk jabatan, saya selalu berprinsip untuk menjadi nomor satu. Ya, karena Bapak ya Pak ya?
Iya. Do your best. Iya, karena dari pengalaman pertama itu ternyata kita tidak akan mampu berkompetisi kalau kita tidak mempunyai kinerja atau nilai yang baik. Terima kasih. Dan ngomong-ngomong nih Pak, sejak hampir 3 tahun Bapak menjadi nahkoda di Balitbangda Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk BLI dan untuk lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia? Ya, sebenarnya BLI atau Badan Litbang dan Inovasi ini sangat dibutuhkan ya, terutama dalam memberikan masukan kebijakan ya, karena untuk mengambil satu kebijakan seorang pimpinan di kementerian ini memerlukan input ya, baik itu scientific base maupun evidence base, sehingga di sini peran Badan Litbang dan Inovasi sangat penting, karena selama ini yang saya rasakan kami juga sudah banyak membuat policy brief untuk masukan kebijakan, dan itu sangat dibutuhkan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan. Dan saya yakin ke depan masukan kebijakan ini sangat diperlukan. Oleh karena itu saya berharap BLI bisa tetap konsisten untuk memberikan masukan yang memadai kepada pimpinan. Dan ngomong terkait soal bahwa BLI ini kedepannya akan bertransformasi menjadi BSI, bagaimana pandangan Bapak? Ya, perubahan adalah keniscayaan ya. Jadi dengan dinamika yang ada, tentu perubahan organisasi ini mungkin saja terjadi. Memang ada rencana terkait dengan perubahan organisasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena sesuai dengan arahan Presiden, maka Badan Litbang dan Inovasi akan bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan untuk mengisi kekosongan terutama terkait dengan masukan kebijakan dan juga masukan kepada pimpinan, ternyata masih diperlukan suatu badan yang kita sebut Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, badan ini akan menyatukan semua kegiatan yang terkait dengan penyusunan norma standar peraturan dan kebijakan NSPK, sehingga BSI yang kita sebut BSI ini diharapkan mampu menjadi organisasi atau unit yang bisa memberikan standar untuk semua instrumen di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan. Terima kasih. Dan sebelum bertransformasi menjadi organisasi BSI, Pak, apakah BLI memiliki PR atau target terdekat untuk dapat diwujudkan? Ya, saya pikir masih banyak PR ya yang harus kita selesaikan. Ya, terutama tadi saya sampaikan bahwa banyak kegiatan dari Badan Litbang dan Inovasi yang menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan. Nah, saya berharap dalam masa transisi ini Badan Litbang dan Inovasi tetap memainkan perannya untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, saya melihat juga banyak hal yang menjadi kekuatan dari Badan Litbang dan Inovasi, karena saya melihat Badan Litbang dan Inovasi ketika saya pertama kali dilantik menjadi kepala badan. Badan Litbang dan Inovasi ini semacam harta karun ya, yang masih banyak potensinya untuk bisa digali, dan saya sudah mencoba untuk menggali berbagai harta karun dalam tanda kutip, dan ternyata masih banyak lagi gitu. Dan saya yakin ke depan kegiatan dari Badan Litbang dan Inovasi ini sangat potensial untuk mendukung tidak hanya kebijakan tetapi juga untuk
manfaat bagi banyak orang, khususnya yang terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Dan semenjak Bapak berkarir di BLI, hal membahagiakan apa sih yang pernah Bapak rasakan sejak Bapak berkarir di BLI maupun sebelum itu? Iya, saya tuh paling bahagia kalau bisa mencetak pemimpin, ya. Karena saya sejak awal dari dulu itu selalu bercita-cita bahwa kalau menjadi seorang pemimpin, saya harus bisa mencetak pemimpin lebih banyak lagi. Jadi seorang pemimpin yang baik itu bukan mencetak pengikut atau follower, tetapi mencetak leader yang lebih banyak. Dan itu sudah saya merasa beberapa yang saya anggap menjadi champion itu sudah muncul, sehingga itu yang membuat saya bahagia, karena kebahagiaan seorang leader adalah ketika dia mampu mencetak leader-leader yang lain. Bapak, terima kasih. Dan ngomong di dalam karir Bapak, apakah Bapak sempat merasakan hambatan-hambatan besar dan itu malah menjadi hal yang lebih mencambuk Bapak untuk menjadi lebih baik lagi bersama karir Bapak ataupun bersama organisasi? Ya tentu, karena namanya tantangan itu selalu ada dalam setiap kesempatan. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi, karena itu tidak bisa kita elakkan, tetapi harus dihadapi dan harus diselesaikan. Jadi bagi saya permasalahan itu harus ada solusinya. Oleh karena itu prinsip saya dalam bekerja, setiap masalah itu harus diselesaikan dan ada solusinya. Dan saya tidak akan pernah mengambangkan suatu masalah yang bisa jadi akan menimbulkan masalah berikutnya. Dan ngomong-ngomong soal organisasi internasional, selain menjabat menjadi kepala BLI, apakah Bapak juga menduduki beberapa posisi penting di organisasi internasional? Iya, alhamdulillah sesuai dengan jabatan saya berkali-kali menjadi representasi Indonesia dalam berbagai forum internasional. Sebagai contoh, di Badan Litbang dan Inovasi saya secara ex officio itu menjadi anggota board dari CIFOR. Kemudian saya juga ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi chairman untuk ASEAN itu ASEAN Official on Environment. Kemudian juga saya menjadi ASOF leader. ASOF itu ASEAN Official on Forestry. Kemudian banyak juga afiliasi saya di dalam organisasi internasional, misalnya sebagai anggota konsil dari IUFRO, kemudian juga anggota steering committee dari International Resource Panel dari UN Environment, dan banyak lagi, karena itu umumnya melekat karena jabatan saya sebagai Kepala Badan Litbang dan Inovasi. Dan selanjutnya bagaimana sih Pak pandangan Bapak mengenai pencapaian KLHK dalam bidang laboratorium lingkungan? Ya, saya melihat potensi laboratorium kita ini sangat vital, ya, karena sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi program-program pemerintah. Oleh karena itu saya pikir ke depan laboratorium lingkungan khususnya ini sangat dibutuhkan dan harus terus dikembangkan, karena banyak masalah-masalah lingkungan yang perlu dilakukan uji laboratorium. Baik, Bapak. Dan bagaimana kesan Bapak mengenai P3KLL khususnya yang dinobatkan sebagai laboratorium rujukan nasional? Ya, pentingnya laboratorium lingkungan menurut saya sering diibaratkan sebagai jantung pada manusia, ya. Artinya sistem pengelolaan lingkungan tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa didukung oleh laboratorium. Oleh karena itu pengelolaan laboratorium lingkungan bukan hanya dibutuhkan laboratorium yang memenuhi syarat dan representatif,
tetapi juga yang jauh lebih penting adalah diperlukan manajemen laboratorium yang baik, kemudian juga peralatan laboratorium yang lengkap, SDM yang kompeten, dan anggaran yang memadai. Baik, terima kasih Pak. Dan selanjutnya adalah pertanyaan yang santai nih Pak. Kalau boleh tahu nih, sebagai sosok inspiratif dari BLI khususnya, nah apa sih Pak hobi Bapak sendiri? Iya, sebenarnya hobi saya tidak macam-macam ya. Oh, macam-macam, beragam ya Pak ya? Dulu saya ya ada hobi olahraga rutin itu maintenance. Kemudian untuk mengisi waktu senggang saya hobi bermain musik ya. Kebetulan saya senang main keyboard, jadi saya banyak menikmati keyboard tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk mengiringi orang yang ingin bernyanyi dan bermain musik. Baik. Ngomong penyanyi favorit Bapak untuk di dalam dan di luar negeri itu siapa Pak? Penyanyi ya? Iya Pak. Saya dulu tuh sangat kagum sama Faris RM ya, mungkin pernah tahu ya. Itu di zaman saya, karena zaman saya waktu masih ABG dulu. Masih ABG Pak. Itu sangat menyukai Faris RM karena menurut saya sangat jenius, sehingga sampai saya tertarik belajar untuk bermain organ ya khususnya, dan synthesizer itu karena tertarik kepada beliau. Kemudian kalau penyanyi luar negeri saya suka Bon Jovi. Waduh, Bon Jovi ya Pak. Baik Pak. Dan selain bermain musik nih Pak, Bapak kan juga memiliki hobi untuk bermain tenis nih Pak. Apakah rutinitas berolahraga tenis ini terganggu Pak dengan sekarang tuh adanya pandemi COVID-19? Iya, betul sekali ya. Dan saya memang berhenti dulu ya, karena olahraga yang paling mudah dilakukan sekarang saya lebih banyak berjalan kaki atau lari-lari kecil yang intinya adalah untuk menggerakkan badan kita supaya bisa tetap semangat. Dan ngomong-ngomong tentang COVID-19, apa sih kiat-kiat yang Bapak miliki untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Ya, tentunya kembali kepada masing-masing individu ya, karena kewaspadaan itu harus dan tetap harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita sekarang ini sebenarnya sudah ada protokol kesehatan yang sebenarnya kalau kita lakukan itu sangat efektif ya untuk mencegah penularan COVID-19, dan saya tetap berpegang pada protokol kesehatan dimanapun saya melakukan kegiatan. Terima kasih. Dan ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kan tentunya memiliki karir yang sangat besar dalam karir Bapak. Bagaimana sih Bapak bisa membagi waktu untuk mengabdi kepada negara dan membagi waktu untuk keluarga? Ya, tentunya semakin tinggi jabatan itu ternyata waktu untuk pekerjaan itu semakin banyak, dan memang betul harus bisa membagi waktu karena keluarga juga penting ya. Kebetulan sampai saat ini anak-anak saya masih bersama saya di rumah yang sama, sehingga saya usahakan di waktu weekend itu bisa berkomunikasi, bisa melakukan kegiatan yang sama. Walaupun tidak mudah, tetapi yang penting adalah waktu yang efisien untuk berbagi dengan keluarga. Baik Bapak, terima kasih. Dan ngomong-ngomong mengenai rencana Bapak ke depannya, apa sih rencana Bapak setelah berkarir di BLI? Ya, saya sebenarnya sudah membayangkan kalau pensiun kelak nanti. Ya, karena saya mungkin tidak lama lagi juga akan pensiun ya. Saya ingin banyak melakukan kegiatan sosial yang karena dengan keterbatasan waktu sebagai pejabat ini tidak mudah. Kemudian saya juga ingin menulis buku, dan yang paling penting saya tuh senang berbagi ilmu ya, seperti mengajar. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan untuk mengajar setelah pensiun nanti. Ya, terima kasih Pak. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk P3KLL ke depannya apa itu Pak?
Ya, saya berharap P3KLL sebagai laboratorium rujukan ini bisa terus mengembangkan diri dengan memperkuat fasilitas-fasilitas yang ada. Ya, kita sudah mencoba ya untuk membangun berbagai laboratorium dan saya pikir akan terus berkembang karena isu lingkungan ini sangat dinamis dan sangat penting ke depan. Oleh karena itu saya berharap P3KLL bisa mengikuti dinamika perkembangan isu lingkungan dan juga menyesuaikan semua peralatan, fasilitas dan sebagainya. Dan yang paling penting juga SDM yang kompeten. Nah, ini harus kita bangun dan juga manajemen yang efektif dan efisien. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat pagi.